Kelas 7 di rumah Anda masing-masing tentunya. Kita bertemu lagi hari ini Senin 20 April 2020. Tentunya doa dan harapan Bapak kami dalam keadaan seluruhnya untuk mengikuti setiap pembelajaran maupun melakukan aktivitas kita setiap harinya. Saat ini kita akan membahas materi kita di pelajaran agama Kristen. Namun sebelum kita membahas materi kita, tentunya Bapak akan berdoa dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur hari Tuhan berkati kami dalam nafas kehidupan dan kesehatan. Hari ini kami bersama dengan anak kami kelas 7 akan membahas materi kami sesuai dengan roster yang sudah diberikan kepada kami. Bila karena itu membantu kami, pelihara hidup kami, bahkan kekuatan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Kami serahkan waktu ini kepadamu. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik anak-anak Bapak kelas 7 seluruhnya. Hari ini materi kita yaitu bab 13 tentang disiplin. Coba perhatikan. Oke, Bapak buat di sini. Yang pertama adalah arti disiplin. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu adalah yang pertama tata tertib di sekolah maupun di kemiliteran. Oke, nah yang kedua ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Oke, jadi anak Bapak kelas 7 sudah bisa melihat semua apa sebenarnya arti disiplin secara umum atau secara harafiah ya nak ya. Oke, bisa diingat dan kalau perlu dicatat tuh boleh nanti diingat seterusnya. Nah, oke, yang kedua yang mau Bapak sampaikan di sini adalah kita mau belajar arti disiplin menurut ahli atau menurut pandangan para ahli atau pakar. Bapak buat di sini ada dua mewakili. Yang pertama Andri Wongso. Nah, jadi Andri Wongso membuat arti disiplin adalah merupakan senjata ampuh yang harus dimiliki setiap orang yang mau sukses. Untuk memiliki disiplin ini pun katanya harus dibiasakan. Bahkan tidak jarang harus pula dipaksakan. Oke, jadi anak-anak Bapak, menurut Andri Wongso ini adalah salah satu kiat sukses gitu. Ya, jadi mari kita mengingat apa yang disampaikan oleh Andri Wongso ya nak ya. Nah, yang kedua perhatikan dari pernyataan Presiden kita Bapak B.J. Habibie, Presiden kita yang ketiga ya nak ya. Oke, nah katanya apa? Harus selalu ada konsisten dalam menekuni suatu disiplin ilmu yang Anda pelajari. Karena dengan konsisten Anda bisa seperti saya. Wow. Oke, kamu sudah paham maksudnya ya. Jadi kalau kamu mau sukses, kamu harus memilih disiplin, dan disiplin itu ya harus kamu konsisten dengan itu. Apa? Misalnya kamu mau menjadi seorang pilot, nah maka kamu harus konsisten menekuni disiplin ilmu tersebut. Nah, dan tentunya kalau kamu tidak disiplin belajar, pasti kamu tidak akan bisa menggapai cita-citamu tersebut seperti layaknya Pak Habibie. Oke, nah jadi anak Bapak, dari kutipan tokoh tersebut di atas yang sudah Bapak buat, kamu bisa perhatikan, kita bisa simpulkan bahwa dari sudut pandang manapun, disiplin merupakan sikap yang wajib ada dalam diri semua individu. Karena apa? Karena disiplin adalah dasar perilaku seseorang yang sangat berpengaruh terhadap segala hal. Oke, sampai di situ udah dipahami anak ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, masuk kepada disiplin rohani. Disiplin rohani merupakan setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi Bapak seluruhnya kita harus memiliki disiplin rohani. Disiplin rohani yang dimaksud di sini Bapak coba bagi seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Itu tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Perhatikan kita baca sama-sama ya. 2, 3 ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badannya itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, jadi anak Bapak, kita perlu melatih diri kita untuk disiplin. Oke ya, jadi sama seperti pesan Paulus kepada muridnya, karena masih muda Timotius ini waktu itu, jadi harus belajar disiplin rohani supaya nanti orang tidak menganggap dia rendah sekalipun muda. Kira-kira begitu ini kelanjutannya nanti di ayat 12. Oke.
Nah, jadi contoh disiplin rohani Bapak buat di sini, anak kami perhatikan. Contohnya adalah saat teduh. Misalnya saat teduh ini adalah kita memasuki hadirat Tuhan, kita rema di hadapan Tuhan, mau istirahat, ketika kita misalnya bangun tidur, atau dalam situasi apa yang kita inginkan. Ketika kita mau berkomunikasi intim dengan Tuhan kita ya anak ya, itu saat teduh. Lalu kita baca Alkitab, kita juga puasa, bahkan berdoa syafaat, oke, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh yang sudah Bapak buat, oke, supaya kamu perhatikan ya anak ya. Oke, nah yang berikut sampai di sini saya kira anak-anak kami sudah mengerti. Nah yang berikut Bapak membuat kesimpulan bahwa oke, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Disiplin dalam melatih diri secara jasmani akan memperkuat kebugaran kita tentunya ya. Tetapi disiplin dalam melatih diri secara rohani akan memperkuat kerohanian kita. Sekali lagi supaya kamu boleh mengingat ini. Disiplin dalam melatih diri secara jasmani akan memperkuat kebugaran kita, tetapi disiplin dalam melatih diri secara rohani akan memperkuat kerohanian kita. Oke. Jadi Bapak kira gak usah lagi dijelaskan karena ini sudah rangkuman, anak Bapak sudah paham seluruhnya. Oke, terima kasih ya. Nah, saat ini Bapak mau anak-anak Bapak seluruhnya kelas 7 membuat tugas untuk dikirim kepada Bapak. Nah, ini juga masalah disiplinnya, supaya kamu disiplin dalam 1 minggu ini untuk mengerjakan tugas agama. Nah, oke, ini formatnya yang sudah Bapak buat. Oke, perhatikan baik-baik ya. Iya, jadi tugas bacaan Alkitab 1 minggu ini dari hari ini Senin 20 April sampai dengan Minggu 26 April 2020 dari kitab Amsal pasal 1 sampai pasal 7. Jadi Bapak kasih batasan supaya anak Bapak nggak bingung ya. Jadi pasal 1 sampai pasal 7. Oke, itu dia formatnya. Yang pertama itu hari tanggal. Formatnya nomor pertama hari tanggal, nats bacaan, kemudian pada kolom berikutnya itu ada kalimat nasihat yang dapat kamu terima dan terapkan dalam hidupmu. Oke, ya itu dia. Nah, jadi dikerjakan setiap hari 1 pasal. Contohnya itu dia Senin 20 April pasal 1, begitu seterusnya sampai hari Minggu 26 April pasal 7-nya. Oke, baik. Nah, setelah selesai nanti kamu tanda tangan di bawah, lalu tanda tangan di samping kiri diketahui oleh orang tuamu. Iya, itu dia formatnya yang sudah Bapak buat. Silakan dikerjakan dengan baik ya nak ya. Dan tugasnya dikirim langsung kepada Bapak di WA Bapak 0813706200782, paling lambat hari Selasa tanggal 27 April 2020 ya nak ya. Bapak tunggu ya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.